Selanjutnya ada biaya pengeluaran. Biaya pengeluaran ini khusus untuk sekolah. Misalnya di sini, oke, belum ada menu akun, sub akun, karena belum berarti belum diisi di dalam menu master, master akun. Misalnya akun operasional. Kita isi di sini akunnya operasional. Lalu sub akunnya misalnya fotokopi. Akunnya operasional, sub akunnya fotokopi. Sini kita lihat biaya pengeluaran, kita kembali kemari. Oke, sudah ada isinya di sini. Akun operasional, sub akun fotokopi, misalnya jumlahnya 10.000. Oke, 10.000. Kita klik simpan. Oke. Dan sendirinya tersimpan di sini. Supaya nanti kita bisa melihat berapa biaya keluar dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, dan sebagainya. Oke, begitulah menu dari biaya ini keseluruhan, nanti yang TK sama. Lalu di sini ada, sebelum kita masuk ke menu penggajian ini, kita masuk ke menu laporan. Kita bisa lihat di sini ada laporan absensi, absensi personalia SD semua. Coba kita lihat. Oke, tadi yang kita teskan adalah Pak Arbi. Dia absen, jam masuknya jam 9.54, jam keluarnya jam 9.55. Keterangannya dia terlambat. Program ini langsung mencetak keterlambatan atau tidak terlambatan. Karena di sini jadwal sekolahnya jam 7.30, maka di sini Pak Arbi tadi masuknya jam 9.54 dalam tes kita tadi. Maka status Pak Arbi adalah terlambat. Dan ini nanti akan mempengaruhi pada penggajian, di mana kalau terlambat itu akan dipotong 2.500 per personalia. Oke. Lalu kita lihat lagi pernama. Di sini bisa pernama, misalnya Pak Sugiarno. Karena di sini belum ada Pak Sugiarno, maka kosong. Kita tes lagi, misalnya tadi yang ada Pak Arbi. Kita print. Oke, print. Oke, ini dia datanya. Oke. Kalau Pak Arbi nanti mengabsen lagi, dengan otomatis ini data akan bertambah dengan sendirinya. Lalu ada absen, absen juga seperti itu. Kita lihat tadi Pak Arbi absen pada hari Sabtu tanggal 14. Jumlah jam mengajarnya ada 5. Ini juga nanti akan mempengaruhi ke penggajiannya Pak Arbi. Lalu ada di sini menu impal semua. Tadi Pak Sugiarno yang mengimpal karena Pak Arbi tidak datang, Pak Sugiarno. Oke, di sini ada absen personalia TK sama itu. Oke. Lalu ada laporan cetak kwitansi SPP dan Eskul, ini untuk cetak per siswa per bulan. Nah, saya contohkan seperti ini, misalnya tadi muridnya S.06 titik 000 bulan Februari tahun 2008. Ini tidak ada seperti ini. Sorry, ini 90 siswanya. Oke. Ini untuk cetak biaya SPP dan langsung ekskul yang telah dibayarnya. Ini menu tambahan saja. Lalu ada laporan pengeluaran. Ada buat pengeluaran, cetak semua di sini. Oke, perhatikan di sini ada tadi operasional fotokopi sebesar 10.000. User yang memberikan adalah Fala. Ini juga bisa dicek berdasarkan tanggal, dari tanggal 14 ke 14, misal seperti ini. Sini saya rubah ke 13, kita misalkan 13 ke 13, pastinya tidak ada. Kosong. Oke, berdasarkan akun, misalnya tadi akunnya operasional. Oke, kita closekan dulu. Laporan pengeluaran 14 akun operasional. Oke, kita cetak.
Kalau kita buat di sini sub akunnya fotokopi, oke, cetak. Oke, lalu laporan SPP, SPP di sini ada SPP SD semuanya. Oke, kita lihat laporan berapa biaya SPP. Oke. Inilah siswa-siswa yang membayar SPP keseluruhan ke semuanya. Anda tinggal cetak. Lalu ada laporan SPP SD tapi terinci. Misalnya berdasarkan nomor induk siswa tadi kita lihat ada yang membayar atas nama S.06.000090. Oke, oke. Muhammad Hafiz. Ini kita lihat berdasarkan persiswa. Lalu di sini ada berdasarkan persiswa per tahun. Lalu di sini ada cetak laporan SPP siswa berdasarkan kelasnya, urutannya, tahunnya. Misalnya di kelas 3 urutannya Ibnu Rusdi, tahunnya 2008 seperti itu. Karena tidak ada memang pembayaran di bulan tahun dan tahun ini, maka di sini tidak ada. Jika ada maka langsung bisa disadur. Kita bisa tentukan berdasarkan masing-masing kelas, lalu berdasarkan masing-masing urutan kelas, lalu berdasarkan masing-masing tahun. Oke, lalu ada menu laporan untuk ekskul. Ekskul ini juga sama seperti SPP tadi. Oke, sama penggunaannya. Oke, itulah menu-menu laporan. Kita masuk ke menu penggajian. Sini kita perlu inputkan input gaji. Sini kita buat misalnya kita tinggal klik di sini misalnya atas nama Pak Arbi, di sini jumlah anaknya 2 orang. Oke. Sini kita tentukan statusnya apa karena nanti akan mempengaruhi jenis gajinya karena di sini ada perbedaan nanti di gaji pokok antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Misalnya kita pilih Pak Arbi ini kepala sekolah. Tahun dia diangkat tahun berapa akan mempengaruhi. Oke. Kita inputkan misalnya seperti ini, tahun pengangkatan 2005. Biaya angkotnya ke sekolah itu misalnya 5.000 per hari, jumlah jam mengajarnya 20 jam. Oke. Apakah ikut mengajar ekstrakurikuler seperti membaca Al-Quran dan pramuka? Oke. Misal kita anggap ya sebagai guru, di pramuka sebagai wali kelas. Oke, kita simpan. Oke. Menyimpan karena di sini sudah ada datanya, maka dengan otomatis sudah terisi. Oke. Semua data guru-guru ini harus kita inputkan dulu di sini. Oke. Setelah terisi semua di dalam ini, maka kita bisa langsung menghitung berapa gaji mereka. Ini input gaji ini hanya diisi di bulan pertama. Untuk bulan-bulan berikutnya tidak perlu diisi lagi karena kecuali ada perubahan, misalnya biaya angkotnya berubah, maka kita rubahkan di sini. Kalau tidak ada perubahan dari isi-isi form ini, maka tidak perlu ini diedit. Kita masuk ke penggajian posting absen. Sekarang kita mau posting absen. Sini akan terposting jumlah-jumlah absen semua siswa personalia dalam 1 bulan. Perhatikan di sini. Di sini akan terposting jumlah hadirnya berapa, jumlah terlambatnya berapa, jumlah absennya berapa, jumlah tidak mengajarnya berapa, jumlah ngimpalnya berapa. Oke. Setelah diposting absen, lalu kita buat posting gaji. Di sini tata usaha tidak perlu menghitung gaji karyawan, cukup mengklik tombol ini posting. Oke, maka seluruh gaji karyawan sudah terhitung. Untuk mencetaknya seperti ini, klik print. Oke. Perhatikan di sini. Inilah
total gaji Pak Arbi misalnya 900.000 gaji pokoknya, tadi uang transportnya 6.000, fungsionalnya 300.000, tunjangan mengajarnya sekian, dan lalu pramukanya, tainya, Qurannya, total gaji Pak Arbi adalah 1.706.000. Ini pengurangan karena tadi Pak Arbi ada tidak mengajar, pengurangannya 17.500, penambahan tidak ada. Ini total gaji keseluruhan yang dibayarkan kepada semua personalia sekolah ini. Oke, sehingga yayasan bisa langsung melihat berapa total pembayaran gaji guru keseluruhan. Di sini pembayarnya misalnya 30.721.000. Ini juga bisa dijadikan satu print out untuk melihat berapa biaya operasional sekolah ini. Lalu setelah posting gaji, di sini ada slip gaji di mana masing-masing guru bisa mendapatkan masing-masing satu slip. Kita tinggal klik misalnya Pak Arbi, kita klik print, maka ini adalah print slip gajinya Pak Arbi. Untuk guru lainnya bisa berikutnya sama seperti berikutnya tadi. Misalnya Pak Sugiarno, klik 2 kali di Pak Sugiarno lalu print. Oke. Lihat betapa mudahnya menghitung gaji-gaji guru. Tidak perlu repot-repot, hanya mengklik satu tombol maka gaji akan terhitung dengan sendirinya. Saya rasa demikianlah penggunaan program administrasi sekolah ini, cara penggunaannya. Terima kasih.